Ini dia dari lulus SMK sampai sekarang di Kalimantan. Sampai sekarang. Kalimantan terus. Bolak-balik terus. Kalimantan terus. Mantap. Lulus berapa? Dari Jakarta ke Doha, Qatar. Iya. Dari Qatar ke New York, kalau nggak New York LA dulu, Pak. Dan itu saya dulu sempat ketinggalan pesawat. Sempat ketinggalan pesawat. Oke. Mohon maaf lagi ke wali kelas saya, Bu Ida. This is Magda Class. Let's talk and relax. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kali ini kita bersama dengan 4 alumni yang sudah lama sekali. Mungkin langsung aja perkenalan ya, karena banyak sekali mungkin akan banyak sekali bahasan pada kesempatan kali ini. Silakan Mas. Ya, perkenalkan, nama saya Sohibul Ikram, biasa dipanggil Ikram. Lulusannya? Oh, lulusan tahun 2011. Oke, tahun 2011. Ya. Terus Mas, Perkenalkan, nama saya Mas Kuryanto, biasa dipanggil Mas Kur. Angkatan 2011 juga, dulu lulusan TKR. TKR. Mas Ikram juga TKR ya? Sama TKR juga. Mas Dion selanjutnya. Sama Dion Mangestu, lulusan 2011, jurusan TKR juga. Oke, selanjutnya ini sudah sangat terkenal di podcast ini. Paling sering ya. Nama saya Zainal Amirullah, lulusan tahun 2011 juga, jurusan otomotif juga. Oke. Baik, untuk kesempatan kali ini sebenarnya saya ingin membahas tentang bagaimana cara mas-mas ini semuanya bisa mendapatkan apa yang sekarang saat ini, khususnya Mas Kur, kemudian Mas Dion sebenarnya, yang melalui Mas Zainal sebelumnya sebenarnya sudah dikomunikasikan gitu ya. Mungkin sebelumnya bisa diceritakan dulu sebelum ke situ, kesan masuk ke sini. Tadi kan sudah sempat ketemu dengan Pak Sendro juga ya. Kesannya gimana sih masuk ke sini lagi? Ya, kalau saya pribadi kesannya kembali lagi ya ke tahun 2008 2011, karena saya dulu masuk 2008, terus dulu juga 2011. Dulu yang belum ada gedung ini, terus sekarang udah banyak gedung. Dulu kantinnya di belakang cuma satu, dan ternyata sekarang kantinnya udah Banyak ya kan. Terus sekarang juga banyak banyak guru yang baru, iya, tapi banyak juga yang masih banyak guru-guru yang lama yang masih kenal juga. Alhamdulillah masih kenal Bu Kantin, alhamdulillah masih kenal. Terus dulunya kita masih outdoor untuk lapangan olahraga, kayak lapangan voli, basket. Sekarang udah alhamdulillah udah ada yang indoor ya. Oke, selanjutnya siapa yang mau kasih kesan? Dion. Mas Dion ya. Yang udah lama. Jadi nggak jauh beda sama Mas Kur ya. Sudah banyak perubahan di SMK ini. Dari setelah ditinggalkan tambah juga ya jurusannya kan. Iya, jurusannya tambah. Berapa sekarang jadi 4. Sekarang 5 sih tambah. RPL atau PPL lagi. TKJ ada juga. Iya. Tuh, tambah maju dari sebelumnya. Iya. Dan di depan itu juga sedang dibangun bengkel sebenarnya. bengkel lagi. Dan kalau nggak salah PPLG sih kalau nggak salah. Buat gedung PPLG juga. Berarti tambah luas TKR-nya. Iya. Memang harus sih karena Alhamdulillah. siswanya kan banyak banget, 6 kelas kali 3. 6 kelas kali 3. Iya, satu kelasnya 36. Kelas gemuk ya. Kelas gemuk. Jadi karena memang kebutuhan bengkel memang harus banyak. Dulu angkatan kita masih 4 ya? 40. Enggak, 4 kelas dulu. 4 kelas. 4 kelas. 40 orang. Maksimal. Iya. 36 sampai 40. Sekarang udah 6 kelas. Oke. Kemudian selanjutnya langsung aja kali ya untuk bagaimana mencapai dari siapa dulu ya Mas Zainal ya? Monggo, siapa dulu? Dion. Mas Dion. Iya, karena pertemuan kita kali ini kan edisi spesial Mas Kur dan Dion. Berarti ini saya enggak. Dari Mas Ikram dan Mas Zainal menemani. Karena sebenarnya dulu kan kita berempat ini kan selalu bareng. Oh, dulu satu geng berarti ya? Saya, Dion, sama Zainal kan dulu anak OSIS. Oh, oke. Sama saya sama Ikram dulu pramuka. Pramuka, Tapi selalu OSIS sama pramuka selalu erat. Selalu erat ya? Persahabatan selalu erat. Kadang ada acara pramuka, OSIS juga ngikut bantu. Oh, iya. Ada acara OSIS ada, terus kadang anak pramuka juga bantu. Dan saling Cenderung bukan
bukan antar pesaing. organisasi Organisasi. sih sebenarnya. Karena- Kekompakan. Karena sebenarnya kan OSIS kan harus menaungi di bawah ya. Oh, iya, iya, Sama iya. school. Karena mungkin salah satunya kenapa kayak gitu, karena kita udah mungkin pertemanannya udah erat sih mungkin ya. Jadi kita setiap kali acara itu kayaknya nggak pernah mandang organisasi malah ya. Iya. Setiap kali malah itu loh. Karena Jadi persahabatan. iya, karena persahabatan ini reduduk lah kalau Iya, orang iya, Jawa kan iya. seperti itu loh. Oh ya, OSIS ada acara, ya pramuka ya, melu lah, ikut andi lah seperti itu. Sengkuyung bareng. Sengkuyung bareng seperti itu. Berarti kondisinya berbeda dengan angkatan saya ya. Itu walau Sangat berbeda. ada apa perbedaan antara organisasi satu dan yang Iya, iya. itu Yes. yang penting sih. Ya semoga kedepannya juga seperti itulah. Amin. Tidak memandang organisasi dari pramuka dari mana gitu ya. Benar. Tapi persahabatan betul. Oke, mungkin dari Mas Maskur dulu deh. Atau Mas Dion dulu. Apa cerita apa? Mungkin Pengalaman. bagaimana cara masuknya gitu kan. Kadang sekarang di Kalimantan ya. Iya. Oh, oke. Dulu kelas 3 semester 2 awal itu kan di sini ada PKK buat lowongan kerja Oh, itu kan. iya, ya. Macam-macam lowongannya, ada yang di Astra, ada yang di Toyota, ada yang di Pama peternakan, Iya. ada juga pas saya dapat ngambil yang di kontraktor pertambangan dulu awal nyoba sama Mas Kur juga nyoba dulu kan ada berapa orang Pertambangan. 19 sekitar 19 orang di Kebumen ada di Cilacap. ada. Nah, ternyata setelah seleksi dari awal itu psikotes, interview 2 kali, yang terakhir Medical. medical check up. Nah, setelah MCO dinyatakan lolos, diberangkatkan ke dulu di Cilengsi, Cilengsi, Bogor, Bogor. di Bogor. daerah Bogor sana untuk pendidikan mental, karakter. Setelah itu baru pendidikan teori ke tambangnya, pengoperasian alat gitu. Iya, ya. Nah, seperti itu. Setelah itu ya untuk jarak waktu training 1 tahun ya, 1 tahun. Terus dalam 1 tahun itu kita di training teori, di praktek bawa alat berat, ada yang namanya ekskavator, bulldozer, dan truk kayak gitu kan. Terus pas saya dapat ekskavator itu. Ekskavator. Setelah lulus training ada tanda tangan karyawan kan. Setelah itu baru untuk roster atau hari kerjanya sekitar 70 hari kerja, terus 2 minggu cuti 70 hari kerja 2 minggu cuti. ya. Oke. Tapi selama 70 hari kerja di sana ya ada juga off atau liburnya. Setiap dulu awal-awal tuh 13 hari kerja, 1 hari libur. Ada yang itu, ada yang 6 hari kerja, 1 hari libur, macam-macam kan. Iya. Yang itu setiap perusahaan beda-beda. Terus dari 2012 sampai 2017 Iya. Itu udah lama ya. ya. Kadang kan banyak yang ke Kalimantan terus cepet balik juga. Ini dia dari lulus SMK sampai sekarang di Kalimantan. Sampai sekarang. Kalimantan terus. Bolak-balik terus. Kalimantan terus. Mantap. Lulus berapa bulan ya? Pokoknya kayaknya lulusan Mei terus September itu saya berangkat. Iya. Dari 3 September bulan. 2011 sampai sekarang bolak-balik. Berarti di training pun di Cilengsi ya? Di mana? Ya di Cilengsi buat Itu militer bukan sih? semi militer. Oh, semi militer ya. Oke. Yang ngajarin kan yang Oke. sampai dikirim ke Kalimantan untuk training alatnya juga disisipin sama tentara juga. Tentara juga. Kan kayak ada
pagi habis sholat subuh itu olahraga, apel pagi itu yang megang tentara. Nah, nanti kalau di kelas ya dulu apa namanya instruktur, gurunya di situ, giliran yang bagian materi. Oke. Lepas dari materi ketemunya tentara lagi kayak gitu. Oke. Untuk Mas Dian berarti kan 70 hari kerja kemudian 2 minggu balik. Seperti itu terus ya? Iya. Siklusnya ya. Iya, Berarti sekarang. kadang nggak tepat sama lebaran ya? Nggak pernah tepat. ya nggak pernah tepat momen-momen tertentu. Oh ya. Terus nggak bisa izin juga ya? Ya kalau kayak lebaran kan libur sendiri ada. Oh, ada libur libur 2 hari. Oke. Tapi kalau mau pulang gimana? Habis di pulang pergi ya. Iya. Oke. Paling enggak ya pesawat sih kayak Kalimantan ke Jawa paling lama 2 jam lah. Tapi dari tempat kerja ke bandara, dari bandara Jogja ke rumah kan 1 hari total. Oke. Yang membuat betah di sana apa sih? Yang membuat betah selain butuh ya. Selain butuh. Selain butuh itu ke lingkungan kerjanya. Oke. Di sana dibuat seperti ya kayak lingkungan kita sekarang nih, kayak bikin keluarga. Banyak orang sini juga ya berarti ya? Apa? Campur. Oh, campur. Tetap campur. Seluruh Indonesia gitu. Ya, campur. Oke. Lingkungan kerjanya yang kekeluargaan, terus saling mensupport, motivasi gitu kan. Terus dari banyak teman-teman yang berjuang dari nol belum bisa apa-apa sampai akhirnya bisa. Terus buat kayak di sana kan ada jenjang-jenjangnya kan. Kita lihat yang ke atas itu. Iya. Dia aja bisa Sampai situ gitu ya. Jadi motivasi berarti. Oke. Berarti saya sih yakin gitu ya. Karena kakak kelas saya juga yang inisialnya T itu boleh menyebut nama nggak sih? Oh boleh ya. Turhamun saja dia bisa mendapatkan modal gitu ketika pulang ya. Dia kan dari Kalimantan juga. Kenal nggak Mas? Tahu ya. Dengar ceritanya. Oh dia luar biasa sih dia. Dia bisa investasi di sesuatu yang lain gitu loh. Ya jadi lumayan banget sih saya pikir bisa berkali-kali lipat dari UMK sini kan. Ya, kalau total penghasilan lebih. Itu Berapa kali lipat? Golongannya itu ya. Oh, golongannya. Golongan ya. Oh, itu perusahaan apa sih namanya? Ya sudah dua perusahaan soalnya. Oh, ada 2 perusahaan. Oke. Yang penting pertambangan ya. Oke. Oke, pertambangan. Sama, tetap itu ada golongannya, golongan 0 sampai golongan berapa 10 kan di sana kayak gitu. Oke, tergantung itu ya. Terus setiap golongan itu ada kenaikan tertentu. Setiap selain dari pemerintah, Yeah. dari perusahaan juga ada kenaikan sendiri. Oke, berarti itu BUMN enggak sih? Swasta. Oh, swasta ya. Swasta sama. Oh, oke. Tapi ada dari pemerintah juga. Enggak. Oke. Setahu saya enggak ada. Cuma kan ikutnya dari apa namanya? Owner. Oh, ada namanya kan kalau saya di kontraktor. Oh. Itu kontraktor ikut ke owner. Owner itu yang punya ibaratnya yang punya lahan. Iya. Nah, yang punya lahan itu yang berhubungan sama pemerintah. Oh, oke. Paham. Oke, kita pause dulu untuk ceritanya Mas Dion ya. Selanjutnya Mas Kur deh. Ini ceritanya jauh banget ya sampai ke Amerika ya, sampai ke Rusia ya. Enggak sih, cuma ke Amerika, kadang ke Australia. Oh, Australia. Oke. Silakan Mas Kur. Bismillahirrahmanirrahim. Saya juga lulus dulu sama tahun 2011. Dulu saya mengawali karir itu juga bareng seperti apa yang tadi Dion sampaikan dulu. Karena saya dulu jurusannya kan TKR. Saya dulu mencoba keberuntungan melalui PK kita SMK 2. Saya dulu nyoba bareng sama Dion di PT Batubara juga, Pama Persada Nusantara dulu. Kalau Dion dulu yang di Kebumen, saya yang di SMK Negeri 2 Cilacap. Oke. Dan kebetulan itu
sampai tahap akhir medikal sebenarnya. Cuman di medikalnya emang gagal dikarenakan mungkin sedikit obes over. Oke. Oh, sedikit karena waktu itu saya masih ingat. Overweight. Karena dulu saya masih ingat usernya tuh bilang katanya kamu kalau mau keterima harus nurunin berat badan 6 kilo lagi. Tapi ya mungkin belum rezekinya. Terus kita jaraknya dekat ya. Jaraknya dekat Jarak juga. interview sama MCU itu dekat cuma iya, sekitar jadi persiapannya 10 kurang ya. Kurang. gimana caranya 6 kilo? Ya susah banget itu. Nasi malah lemes. Itu open gitu nih. Saya dulu coba peruntungan ke Samar juga masih di hubungannya sama apa namanya permesinan juga. Oh, permesinan. Dulu saya bareng sama Ikrom juga dulu di PT Asra Honda Motor dulu. Alhamdulillahnya dulu keterima di sana. Terus penempatan di Cikarang dulu di MM 2100. Bareng sama Mas Ikrom apa? Bareng. Beda seksi. Beda seksi. Nah, Oke. dulu bareng apa ya? Training juga bareng kita ya. Dulu training bareng. Terus di apa? Di mana? Asrama haji juga bareng. Asrama haji semuanya bareng. Cuma Oke. ngekosnya beda dulu. Oke. Karena Beda seksi. beda seksi jadi juga. kadang-kadang Cuman dulu susah. saya cuma 1 tahun di sana. Iya. Kalau Ikrom 2 tahun. Karena dulu kan di sana masih sistemnya kan outsourcing. Masih kontrak. Iya. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Dan itu saya dulu 2011 sampai 2012 saja, cuma 1 tahun. Iya. Terus habis itu bingung istirahat di rumah, kebetulan nggak tahu kenapa ya, nggak tahu mungkin rezekinya ya. Waktu itu kenapa saya tahu pekerjaan saya yang sekarang tuh dulu lucu sih sebenarnya ceritanya. Dulu saya punya teman di desa saya dulu. Iya. Nemenin cuma servis ya cuma servis motor. Habis itu kan biasanya kan ada koran di sebelah. Oke. Nah, saya nyoba di situ baca-baca kok ada hal menarik nih, katanya ada dengan gaji dulu 10 juta sampai 40 juta. Oke. Hal yang sangat menarik. Akhirnya saya tak cari alamatnya, ternyata dekat. Masih di daerah Sokaraja. Masih dekat sama rumah kan. Akhirnya tak coba tanya-tanya ternyata itu sebuah sekolahan. Jadi sekolahan dulu itu namanya sekolahan perhotelan kapal spesial. Jadi kalau di sini kayak LPK lah, kayak sekolah kilat. Akhirnya dulu nyoba-nyoba ngobrol sama keluarga, izin dulu kan, alhamdulillah dengan kasarnya gonto-gontoan, kasarannya saling sama orang tua gitu, akhirnya diizinkan. Dulu sekolah di situ dulu sekitar 4 bulan, sekolah perhotelan di situ 4 bulan, terus job training juga dulu di hotel di Jogja dulu di Santika dulu karena sebenarnya aku mohon maaf sama Pak Teguh dan semua guru TKR karena saya jurusan TKR tapi saya kerjanya malah larinya ke kitchen, TPHP. Oke. Tapi nggak apa-apa. Sekarang berarti cita-citanya sudah terwujud karena apa? Dulu kan kita kadang-kadang mikir ini dari otomotif kok masak berarti bisa bikin semur baut gitu. Semur baut. Mulai saya terkadang kalau main ke sini kadang nggak enak, tapi nggak enak gimana, tapi tetap saya sowan kadang ke guru-guru TKR, Pak Teguh, Pak Kanton dan yang lainnya, ngobrol-ngobrol bareng. Terus kembali lagi ke tadi, terus job training di situ di Hotel Santika, terus kebetulan memang ada rekrutmen di agensi, salah satu agensi di Jogja. Terus saya coba ikut, alhamdulillah rezekinya dapat di situ. Terus pengurusan dokumen dan lain-lain, sempat dulu emang proses emang rada sulit di bagian medikal karena dulu emang pertama emang gigi rada berlubang dulu. Terus ada pokoknya kalau di kapal itu rada sulit di awalannya aja ya. Kalau waktu di medikal awalnya emang rada sulit, tapi itu medikal sampai 2 kali. Tapi alhamdulillah karena emang mungkin banyaknya cobaan, alhamdulillah rezekinya 2014 bulan September akhirnya berangkat. Dan itu berangkat sendiri, dan itu lucunya lagi berangkat sendiri nggak ada temen. Pokoknya cuma diantar agent sampai bandara, dari bandara Jogja ke Jakarta sendiri, dari Jakarta ke dulu awal itu ke Apa ketemu saya apa enggak tuh dulu ya? Oh iya, singkat tuh. Jakarta ketemu Mas Eno. Iya. Perangkat pertama itu dari naik kereta ya, Nal? Kereta. Naik kereta dari Jakarta. Pas kebetulan Zainal kuliah di sana. Oh iya. Terus Zainal suruh jemput karena penerbangan sore apa ya, Nal? Penerbangan sore dijemput Zainal pakai motor. Ini juga dulu temen bawain koper. Awal-awal perjuangan kan. Perjuangan berangkat. Itu enggak ada temen, enggak ada apa. Iya. Dari Jakarta ke Doha, Qatar. Dari Qatar ke New York, kalau nggak New York, LA dulu lupa. Dan itu saya dulu sempat ketinggalan pesawat.
Sempat Karena ketinggalan. sempat ketinggalan pesawat. Koper udah masuk pesawat. Iya. Dan karena saya pertama kali kan nggak tahu. Iya. Jadi dulu saya stay di gate. Gate itu tempat pintu buat masuk ke pesawat. Oke, itu di Dohanya atau di mana? Di LA. LA. Di Los Angeles dulu. Oke. Di sana ternyata gate-nya itu pindah secara mendadak 1 jam sebelumnya. Dan saya stay di situ terus nggak tahu kan. Iya. Akhirnya nyoba lari, pas lari di situ ternyata pintu udah ditutup, udah nggak bisa. Koper udah masuk, udah terbang. Iya. Yang saya sendiri masih di situ dengan permodalkan bahasa Inggris yang masih yes no yes no. Karena ke situ nggak dengerin, nggak paham. Mohon maaf lagi Aku kan ada pengumumannya ya. Saya mohon maaf Oke. lagi ke wali kelas saya Bu Ida. Dulu ada bandel, bukan dalam artian bandel sering bolos ya. Iya. Karena dulu sering bolosnya karena dulu Dispen. dispen atau karena dulu sering Kegiatan. organisasi kan. Kebetulan kan Bu Ida guru bahasa Inggris. Guru bahasa Inggris. Saya benar-benar menyesal dulu emang Wali kelas kita 2 Inggris. tahun ya. Guru kasarnya Inggris tuh memang benar-benar saya butuhkan sekarang. Iya. Tapi emang namanya penyesalan selalu datang terlambat Bu, maaf Bu. Selalu datang terlambat. Makanya sekarang Inggris lagi ditambahin lagi dengan karena kasarnya sekarang kan dulu saya mulai 2014 dengan posisi yang paling rendah dulu, masih training cook. Iya. Dari posisi paling rendah kasarnya di situ cuma disuruh-suruh lah. Iya, iya. Disuruh ini, motong ini, sebagainya. Pakai bahasa Inggris itu nyuruhnya ya. Dulu waktu awal di situ masih bingung. Bingungnya karena saya bermodalkan bahasa Inggris masih yes no. Iya. Kadang kan kita Inggrisnya orang kapal sama Inggrisnya prosmen orang internasional itu beda. Oh, iya. Di sana kan bercampur ada orang India. Kebanyakan itu di sana Indonesia, India, Filipina, sisanya tuh orang Eropa. Oke. Ada Eropa, ada benua Amerika masih banyak ke sana. Dan di situ kan masih bingung, akhirnya dikuat-kuatin karena emang Iya harus kuat ya. Karena itu udah di situ. jujur setelah di sana 3 hari, kasarnya 3 malam itu tidur nggak nyenyak. Oke. Merasa kasarnya menyendiri, nggak ada teman, nggak ada apa, sempat Iya. juga nangis di kamar dulu. Oke. Perjuangan luar biasa. Tapi dengan mungkin ada 1-2 orang teman menyemangati kasarnya kan gitu, menyemangati. Akhirnya terus lanjut. Dulu sempat setiap orang mau berangkat ke kapal kontrak pertama apalagi pasti selalu bakalan ngomong, aku nggak bakalan berangkat lagi lah, udah nggak bisa lanjut kayak gini kerjanya, capek dan sebagainya. Tapi dulu aku kepikirannya adalah keluarga. Karena keluarga dulu ya sempat, karena ini kan semua kan butuh proses dan butuh biaya. Sempat jual sawah dan lainnya. Ketika sebelum berangkat ya. Sebelum berangkat buat proses, buat biaya. Kepikirannya kan di situ harus kasarnya harus balik modal dulu. Iya. Akhirnya berangkat 1 kali, 2 kali, 3 kali, sampai sekarang udah mau hampir 10 tahun. Akhirnya sudah enak ya. Alhamdulillah udah kasarannya dulu dari jabatan yang paling rendah training cook, sekarang udah dapat, alhamdulillah udah megang 1 restoran. Oke. Masya Allah. Udah balik modal. Alhamdulillah. Alhamdulillah lebih dari modal. Modalnya tambah modal. Oh iya. Yang penting satu hal, selama saya kerja di sana, satu hal pengalaman yang nggak bisa saya lupain. Yang pertama itu adalah restu orang tua. Iya. Restu orang tua, karena saya secara pribadi apa yang saya dapat, apa yang saya lakuin adalah buat keluarga. Sebelum saya menikah dulu kan saya ngasih ke semua, ke kasarannya ke ibu, ke adik-adik, mengutamakan dulu adalah keluarga. Iya. Kalau urusan pribadi nanti kita dapat sisa kayak gitu. Iya. Yang penting keluarga. Alhamdulillah itu saya menerapkan sistem itu selama 3 kontrak atau 3 kali berangkat itu alhamdulillah selalu dapat promosi selama 3 kontrak berturut-turut. Oke. Itu yang saya selalu pegang, yang penting adalah keluarga dan keluarga. Karena saya pertama apa iya sih, dalam artian setiap ada omongan yang penting kamu keluarga, apa iya sih, tapi setelah saya kerjain, lakuin, ternyata benar. Semua apa yang kamu lakuin buat keluarga kembali lagi pada dirimu sendiri. Iya. Jadi selama 3 kontrak itu alhamdulillah promosi berlanjut sampai akhirnya itu tadi, waktu tahun kemarin masih megang 1 restoran, kasarnya restoran kesit, kalau di sini outlet lah kasarnya itu, kayak outlet penjualan makanan apa. Nah kemarin 2 tahun ini udah megang 1 restoran gede, alhamdulillah. Masakan ASEAN sama masakan Meksiko gitu. Meksiko. Masih megang, dulu 2 tahun yang lalu megang kasarannya di bawahnya itu entar 4 orang, sekarang udah 14 orang di bawah. 14 orang. Oke. Ini berarti saya tanya ya, Iya. masih masak apa enggak sih, Kur? Di rumah. Enggak, di sana masak apa enggak sih? Di restorannya. Kalau sekarang jujur udah jarang, karena sekarang bagiannya adalah testing.
Testing. sama Jadi ini rasanya enak apa enggak gitu. Ya, apa salah badannya gini lah ya, tambah gitu lah ya. testing sama pengecekan quality control sih sebenarnya. Oke, Maksudnya oke. kalau supervisor kerja itu dia nggak bakalan bisa fokus buat kualitas food, kualitas makanannya. Karena kita dulu udah pernah ngerasain nih cara masak ini kan tahu. Akhirnya kan kita cuma sekarang karena udah ada setiap anak kan udah mempunyai section masing-masing. Dari setiap masakan ASEAN udah megang masing-masing. Ada yang bagian motong daging, ada yang bagian bikin saus, ada yang bagian motong sayuran, ada yang bikin kasarnya masaknya kan udah ada masing-masing. Nah di situ kan emang saya megang satu restoran. Emang itu cuma buat dinner. Tapi kita preparation emang dari siang, dari jam 10 ya. Oh, oke. Karena itu preparation kan nggak sedikit. Karena setiap malam kita meng-cover sekitar 900 sampai 1000 orang setiap malam. Dan itu pun kalau stylenya orang Amerika itu beda sama orang Indonesia. Oh iya, gimana? Kalau di Indonesia itu satu piring itu semuanya udah ada. Iya. Ada nasi, ada lauk, ada pegangan, baik itu gorengan Iya, atau dicampur-campur ya. komplit semuanya pakai Iya, komplit. paham. Kalau di sana lebih ngeri lagi. Lebih ngerinya lagi di sana harus ada pertama appetizer. Oke. Appetizer itu bisa sayuran, bisa campuran kasarannya makanan ringan lah, pokoknya kayak salad gitu Salad kan. ya. Pembuka ya. Hidangan pembuka gitu kan. Nanti ada lagi namanya main course. Main course itu yang misalnya berat-berat. Dan di sana orang Kentang ya. kentang, steak atau shrimp atau kasarnya lobster dan sebagainya. Iya. Dan di sana main course itu atau apa itu mereka satu orang nggak cukup cuma satu piring. Enggak cukup satu piring. Sebagai contoh ada nih di mana malam emang ada spesial lobster nih. Spesial lobster. Makanan kesukaan orang Amerika lobster atau mungkin dan kayak king crab atau crab itu juga ada. Itu satu orang bisa makan lebih dari 7 lobster. Oke. Kalau satu lobster itu gedenya satu botol ini satu lobster. Dan itu satu orang bisa makannya lebih dari 7 lobster. Dan itu kan memang udah termasuk dalam biaya cruising. Jadi itu di restoranku itu semuanya gratis. Oke, berarti sudah diestimasi sampai seperti itu ya. Udah include. Total Nah, biaya. setelah Kalau nggak makan itu malah rugi ya. rugi. Oke. Nah, di situ setelah main course ada yang namanya dessert Nah, yang manis-manis, baik itu coklat melting cake atau vanilla cake atau kasarannya kayak es krim itu juga. Itu nggak cuma cukup tiga dessert. Bisa ada orang pernah itu sampai 10. Sampai itu warung restoran udah tutup tuh masih duduk di situ gitu kan. Itulah bedanya orang luar Amerika sama orang Indonesia. Oke. Nggak ada kenyangnya mereka. Iya. Hebatnya di situ. Dan itu lebih ngerinya lagi, dia baru makan di satu restoran, sebagai contoh restoranku, dia keluar pergi ke restoran lain lagi makan lagi di situ. Oke. Dan itu non-stop. Makanya kalau mungkin bisa lihat di Google lah, orang-orang Amerika tuh kebanyakan dia pakainya skuter kalau di sini kayak skuter biasa, karena mereka tuh udah overweight, udah bener-bener gemuk, udah nggak bisa ngapa-ngapain. Dan itu toilet pun disediain khusus buat mereka. Kayak toilet kalau di Indonesia tuh buat disabilitas apa ya? Oh iya. Disabilitas. Nah di sana buat orang-orang yang kayak Normal. normal sebenarnya. itu ukuran tempat lebih gede. Itulah hebatnya sana. Cumanya itu baru manisnya ya. Ya, itu manis ya. Itu manisnya. yang nggak enaknya itu kalau di sana itu pertama emang budaya berbeda. Iya. Karena di sana kita mempunyai rekan kerja atau teman kerja itu berbagai negara, baik itu India, Filipina dan sebagainya kan. Di sana pahitnya di sana itu kalau kita nggak bisa jaga diri di sana, kita malah dikerjain sama orang. Seringnya kayak gitu dulu. Kalau banyakan orang-orang kontrak pertama atau kontrak kedua, biasanya di sana pasti dikerjain sama orang yang kontraknya lama. Oh iya, tahu. Senior gitu. Misalnya dikerjain dalam artian buat bercanda, tapi benar-benar dikerjain dalam artian ini pekerjaannya senior, tapi dikasihkan ke juniornya suruh kerjain. Seringnya kayak gitu di sana. Jeleknya itu. Ambil aja Mas. Tapi ada enaknya juga di sana. Kalau emang saya kebagiannya kan emang daerah benua Amerika. Terkadang juga di Australia. Di sana kita juga bisa, kata orang tuh liburan kerja sambil liburan. Cruising saya kemarin, home portnya kapal itu di Miami.
di Miami, di Florida. Itu apa namanya? Perjalanan dulu ke Republik Dominika, terus lagi di Cozumel, Meksiko. Terus kita juga ke Costa Maya. Kalau dulu pernah berita 2012 itu ada suku Maya. Ya, 2012 Ya, ya. berakhirnya dunia kiamat kan? Ya. Itu kalendernya suku Maya. Saya sudah pernah ke situ. Di apa kayak piramid itu, piramidnya suku Maya. Itu dulu di 2012 itu. Saya udah pernah ke situ, alhamdulillah. Terus ke Australia, ke Sydney, Melbourne juga dalam pernah. Itulah enaknya kalau kerja di luar, ada untungnya di situ. Ya, Bisa ya. sambil liburan. Liburan ya. Liburan. Berbagai tempat ya. Oke, kita akan lanjut mungkin di part kedua karena sudah 30 menit ya. Sampai jumpa di part kedua.